Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang manajemen media yang mencakup tentang pengertian manajemen media, manajemen redaksi, dan media massa dan percetakan. Untuk itu, perkenalkan nama saya Hairul Baria sebagai pemateri pertama. Saya Aisyah Nisfi sebagai pemateri kedua. Saya Nurul Umama sebagai pemateri ketiga. Saya Adi Kurniawan sebagai pemateri keempat. Nah, yang pertama ini pengertian manajemen media. Manajemen media merupakan tindakan yang terfokus pada bagaimana menyiapkan perangkat manajerial usaha pemberitaan. Bagaimana sebuah berita diproduksi dari tahap perancangan, persiapan, pelaksanaan, sampai pada evaluasi dan hasil akhirnya. Nah, pada tahapan tersebut tidak hanya digunakan pada pengaturan ketika peliputan di lapangan, tetapi juga ketika mempersiapkan perangkat pemberitaan sejak media itu berdiri. Sebelum terjun langsung dalam bisnis penerbitan pers, pengelola media harus dapat menyesuaikan diri dengan mencoba menguasai situasi untuk kepentingan pangan pasar. Kekuatan finansial dan stabilitas komersial merupakan jaminan terhadap perkembangan penerbitan pers. Maka dari itu, manajemen harus mampu mempergunakan sumber daya yang dimilikinya. Dalam menjalankan dan mengembangkan perusahaan pers, pemimpin umum bertugas dan bertanggung jawab di perusahaan media tersebut, baik bidang redaksi, bidang usaha, dan percetakan. Namun, media cetak yang hanya memiliki dua bidang saja, yaitu redaksi dan perusahaan. Hal ini karena ada perusahaan pers yang meletakkan bagaimana percetakannya di bawah bidang redaksi atau perusahaan tidak memiliki percetakan, akan tetapi mencetakannya ke lembaga lain. Nah, untuk yang kedua ini ada manajemen redaksi. Redaksi merupakan bagian dari industri surat kabar yang bertugas untuk menyeleksi naskah, apakah naskah berita tersebut layak cetak atau tidak. Redaksi merupakan sisi dari sebuah penerbitan pers yang menjalankan visi, misi, atau idealisme media. Di dalam komponen keredaksian, bagian yang penting mendapat perhatian adalah bagaimana pelaksanaan setiap kegiatan diarahkan untuk menghasilkan isi yang berkualitas. Di dalam sebuah sistem manajemen redaksi, redaksi memiliki peran yang sangat penting karena bertanggung jawab atas pekerjaan yang terkait dengan pencarian dan pelaporan berita. Maka, jajaran ini disibukkan oleh proses rapat redaksi yang memutuskan peristiwa apa yang diangkat dan mana yang ditangguhkan. Selain itu, bidang redaksi dituntut secara cepat dan tepat dalam menyelesaikan tugas. Manajemen redaksi yang dimaksud adalah proses antara orang-orang di bidang redaksi atau penerbitan pers yang melakukan kegiatan manajemen keredaksian. Kegiatan yang dimaksud adalah planning, staffing, directing, controlling, coordinating, and budgeting. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri pertama, yaitu manajemen redaksi merupakan lapisan kegiatan yang merupakan proses kerja personil bidang redaksi untuk mencapai tujuan yang direncanakan, yaitu menghasilkan berita yang berkualitas. Maka di dalamnya terdapat proses kerja yang dimulai dari planning, organizing, actuating, dan yang terakhir controlling. Planning ini merupakan langkah awal yang disusun secara matang yang diterjemahkan dan diaplikasikan dalam perencanaan kerja yang meliputi penentuan headline, penentuan materi berita, penentuan cover, dan menentukan wartawan yang akan ditugaskan untuk meliput berita. Yang kedua yaitu organizing, merupakan salah satu bentuk tindakan manajemen yang mengarahkan dan menentukan sebuah proses lembaga organisatoris, meliputi pendelegasian wewenang dari pimpinan kepada bawahan, adanya perorganisasian antara redaktur dan wartawan yang beracuan pada kemampuan dasar jurnalistik. Yang ketiga yaitu actuating, merupakan salah satu bentuk tindakan manajemen nyata yang mengacu pada kebijakan yang telah ditetapkan, meliputi pencarian berita yang disesuaikan dengan wilayah edar masing-masing wartawan,
pengeditorialan berita, penyusunan layout, pengiriman naskah ke penerbit. Yang terakhir yaitu controlling. Controlling ini merupakan salah satu tindakan memonitor langkah dan kebijakan organisator dalam rangka menentukan langkah evaluasi dari hasil akhir sebuah penyuntingan, peliputan, dan produksi. Nah, dalam manajemen redaksi ini menyangkut dua hal, yaitu proses kerja bidang redaksi dan fungsi manajemen redaksi. Yang pertama, proses kerja bidang redaksi. Berita merupakan laporan atau pemberitahuan tentang segala peristiwa aktual yang menarik perhatian orang banyak, melibatkan data dan fakta yang terjadi di semesta ini. Setiap tulisan mengenai publik, mulai dari gagasan, pengembangan, sampai pada naskah akhir, merupakan hasil dari beberapa tingkat keputusan. 5 lapisan keputusan yaitu: yang pertama, penugasan yang menentukan apa yang layak diliput dan mengapa. Yang kedua, pengumpulan yang menentukan bila informasi yang dikumpulkan itu cukup. Yang ketiga, evaluasi yang menentukan apa yang penting dimasukkan dalam berita. 4. Penulisan yang menentukan kata-kata apa yang perlu digunakan. Dan yang terakhir, penyuntingan yang menentukan berita mana yang perlu diberi judul yang besar dan dimuat di halaman depan, tulisan mana yang mau dipotong, dan informasi mana yang perlu diubah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri ketiga. Selanjutnya yaitu tentang proses kerja bidang redaksi, di mana mencari berita yaitu news hunting, news getting, and news gathering disebut pula meliput bahan berita sebagai salah satu tahap proses penyusunan naskah berita. Tepatnya, meliput berita dilakukan setelah melewati proses perencanaan dalam rapat proyeksi redaksi. Ada 3 teknik peliputan berita, yakni yang pertama, reportase, di mana reportase adalah kegiatan jurnalistik berupa meliput langsung ke lapangan atau ke tempat kejadian. Wartawan mendatangi langsung tempat kejadian atau peristiwa, lalu mengumpulkan fakta dan data seputar peristiwa tersebut. Yang kedua yaitu wawancara, di mana sebuah jenis peliputan berita memerlukan proses wawancara atau interview dengan sumber berita atau narasumber. Wawancara bertujuan menggali informasi, komentar, opini, fakta, atau data tentang suatu masalah atau peristiwa, tentang mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Yang ketiga yaitu riset keputusan. Riset keputusan di sini adalah teknik peliputan atau pengumpulan data dengan mencari clipping koran, makalah-makalah atau artikel koran, menyimak brosur-brosur, membaca buku, dan menggunakan fasilitas search engine di internet. Berikut adalah tahap-tahap kegiatan menyunting. Yang pertama, memperbaiki kesalahan faktual. Yang kedua, menghindari kontradiksi dan mengedit berita untuk diperbaiki. Yang ketiga, memperbaiki keaslian ejaan. Yang keempat, menyesuaikan gaya bahasa dengan gaya surat kabar bersangkutan. Yang kelima, mengetatkan tulisan. Yang keenam, menghindari dari unsur-unsur penghinaan, arti ganda, dan tulisan yang memuakkan. Yang ketujuh, melengkapi tulisan dengan bahan-bahan tipografi. Yang kedelapan, menulis judul yang menarik. Yang kesembilan, menulis keterangan gambar atau caption untuk gambar atau foto dan pekerjaan lain yang bersangkutan dengan cerita yang disunting. Yang ke-10 yaitu menelaah kembali hasil tulisan yang telah dicetak. Yang kedua yaitu fungsi manajemen redaksi. Pada dasarnya, manajemen dibutuhkan untuk melakukan beberapa kegiatan atau tugas dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditentukan terlebih dahulu. Tanpa manajemen, semua usaha serta pencapaian tujuan sebuah organisasi akan sia-sia. Beberapa kegiatan atau tugas yang harus dilakukan itu merupakan fungsi dari manajemen yang harus dijalankan untuk mencapai tujuannya. Yang pertama, fungsi manajemen redaksi adalah yaitu planning. Secara harfiah berarti merencanakan suatu pekerjaan. Di dalam manajemen, fungsi ini juga mencakup fungsi
penganggaran, karena perencanaan meliputi berbagai rencana termasuk biaya dalam mencapai suatu tujuan perusahaan. Yang kedua yaitu organizing. Fungsi ini mengatur unit kerja beserta orang-orang yang ada di dalam unit. Yang ketiga, staffing. Bagian dari organizing, namun karena posisinya sangat penting, maka staffing menjadi fungsi yang mandiri. Yang keempat, directing, meliputi pemberian arahan, perintah dan saran baik secara langsung atau tidak langsung. Yang kelima, menyatukan, menghubungkan, menyelaraskan persepsi atau pengertian serta pemahaman antar bagian dalam suatu pekerjaan terhadap langkah-langkah yang telah ditempuh untuk mencapai sasaran atau produk. Yang terakhir yaitu menyampaikan perkembangan atau hasil kegiatan atau pemberian keterangan mengenai segala hal yang terkait dengan tugas dan fungsi unit kerja masing-masing. Selanjutnya, media massa dan percetakan. Media massa atau mass media adalah sarana yang membawa pesan. Media massa adalah buku, majalah, tabloid, koran, televisi, radio, rekaman, film, dan web. Kebanyakan ahli teori menganggap media sebagai wahana yang netral dalam membuat pesan. Pers mengandung dua arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, pers hanya menunjuk pada media cetak berkala surat kabar, tabloid, dan majalah, sedangkan dalam arti luas, pers hanya menunjuk pada media cetak berkala, melainkan juga mencakup dalam media elektronik. Pers dalam arti luas disebut media massa. Menurut Undang UU Effendi, pers memiliki ciri yang telah dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, periodisitas. Pers memiliki waktu terbit secara teratur. Periodik, misalnya setiap hari, seminggu sekali, 2 seminggu sekali, sebelum sekali, atau 2 bulan sekali. Yang kedua, publisitas. Publisitas memiliki arti bahwa pers diperuntukkan halayak umum yang sangat heterogen. Maka dari itu, isi dari surat kabar seperti berita, tajuk rencana, artikel, dan sebagainya harus menyangkut kepentingan umum. Yang ketiga, universalitas. Ciri ini menunjukkan bahwa media massa harus memuat aneka berita mengenai kejadian-kejadian di seluruh dunia dan tentang segala aspek kehidupan manusia. Yang keempat, aktualitas. Yang dimaksud dengan aktualitas adalah kecepatan penyampaian laporan mengenai kejadian di masyarakat kepada halayak. Bagi surat kabar, aktualitas merupakan faktor yang amat penting karena menyangkut nama baik pers itu sendiri serta persaingan dengan yang lainnya. Objektivitas merupakan nilai etika dan moral yang harus dipegang teguh oleh awak redaksi dalam menjalankan profesi jurnalistiknya. Surat kabar yang baik harus dapat menyajikan hal-hal yang faktual apa adanya, sehingga kebenaran isi berita yang disampaikan tidak menimbulkan tanda tanya. Selain itu, media massa juga memiliki beberapa fungsi yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, fungsi menyiarkan informasi. Menyiarkan informasi adalah fungsi pers yang pertama dan utama. Pers, setiap informasi yang disampaikan harus memenuhi kriteria dasar: aktual, akurat, faktual, menarik, penting, benar, lengkap, jelas, jujur, berimbang, relevan, bermanfaat, dan etis. Yang kedua, fungsi mendidik. Fungsi kedua dari surat kabar ialah mendidik sebagai sarana pendidikan massa. Pers memuat tulisan-tulisan yang mengandung pengetahuan sebagai halayak pembaca bertambah pengetahuannya. Fungsi mendidik ini bisa secara implisit dalam bentuk berita, dapat juga secara eksplisit dalam bentuk artikel atau tajuk rencana. Kadang-kadang cerita bersambung atau berita bergambar juga mengandung aspek pendidikan. Yang ketiga, fungsi menghibur.
Hal-hal yang bersifat hiburan sering dimuat pers untuk mengimbangi berita-berita berat dan artikel yang berbobot. Isi surat kabar atau majalah yang bersifat hiburan bisa berbentuk cerita pendek, cerita bergambar, teka-teki silang, pojok karikatur. Tidak jarang juga bersifat yang mengandung minat insani dan kadang-kadang tajuk rencana. Dan selanjutnya fungsi kontrol sosial. Pers adalah pilar demokrasi keempat setelah legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pers akan senantiasa menyala ketika melihat berbagai penyimpangan dan ketidakadilan dalam suatu masyarakat atau negara. Fungsi ini membuat pers senantiasa bersikap independen atau menjaga jarak yang sama terhadap semua kelompok dan organisasi yang ada. Dalam mengemban fungsi kontrol sosial, pers pun tunduk pada perundang-undangan yang berlaku. Fungsi ini meliputi sensor editorial yang memiliki peran penting dalam keseluruhan berita. Yang terakhir, tabloid. Tabloid di sini ialah bentuk media massa cetak. Bentuk media massa cetak dapat dikelompokkan menjadi beberapa bentuk, yakni surat kabar, majalah, tabloid, buku, dan sebagainya. Untuk membedakan untuk media tersebut dapat dilihat dari ukuran dan periodisitasnya. Yaitu yang pertama, surat kabar terbit setiap hari, tercetak dalam kertas ukuran plano. Yang kedua, majalah terbit mingguan, 2 mingguan dan bulanan tercetak dalam ukuran kertas karton atau folio. Yang ketiga, tabloid terbit mingguan, 2 mingguan atau bulanan tercetak dalam kertas ukuran broadsheet. Yang keempat, buletin terbit tidak teratur atau penerbitan berkala, tercetak dalam kertas ukuran broadsheet. Yang terakhir, buku terbit secara fleksibel, tercetak dalam kertas ukuran setengah karton atau setengah folio dan dijilid rapi. Dengan demikian dapat diperoleh pengertian bahwa tabloid merupakan kumpulan berita, artikel, cerita, iklan, dan sebagainya yang dicetak dalam kertas ukuran broadsheet atau lebih kecil dari plano dan dilipat secara surat kabar. Tabloid biasanya terbit secara teratur, seminggu sekali dan 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Sekian penjelasan dari saya.